Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita sampai ke panggilan Allah yang ke-19. Subhanallah. Panggilan Allah yang ke-19 ini berada di surat An-Nisa. Bayangkan, di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surat khusus untuk para wanita, untuk perempuan-perempuan, agar mereka bangga bahwa Allah mengurusin urusan mereka. Allah akan memberikan keadilan kepada para wanita. Allah akan mengarahkan kepada para wanita agar tidak dimangsa oleh serigala-serigala berbaju domba atau berbulu domba. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Ada di ayat ke-19 di surat An-Nisa. Sebelum Ana bacakan ayat ini, ada sebab turunnya ayat ini. Kita tahu masyarakat jahiliyah, mereka kurang menghargai wanita. Bukan hanya di Arab, di berbagai penjuru dunia. Bacalah bagaimana wanita di Yunani, bagaimana wanita di Romawi, di Persia, di India, di Cina. Baca tentang bagaimana kehidupan mereka. Mereka seakan-akan makhluk yang tidak punya hak untuk hidup, kecuali apabila lelaki memberikan hak tersebut. Allah mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila sebagian di antara mereka dikasih kabar gembira dengan anak wanita, maka wajahnya jadi hitam. Mereka menahan diri, nggak suka dengan anak perempuan. Berapa banyak anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi wanita dikubur hidup-hidup, karena dosa apa mereka dibunuh? Apa dosa yang mereka kerjakan? Subhanallah. Ketika mereka besar pun, mereka dieksploitasi. Maka sebab turunnya ayat ke-9 dari surat An-Nisa ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kanu idza mata ar-rajulu an zawjatihi kana awliya'uhu haqqa bimra'atihi in sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'a zawwajaha wa in lam yasha'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha." Dulu kalau ada seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri, maka keluarganya suami itu lebih berhak dengan istrinya ini daripada keluarga itu perempuan.
Kalau mereka mau mereka kawinin, itu istri kakaknya, istri abangnya. Kalau mereka mau mereka kawinkan, terus maharnya dia ambil. Tapi kalau mereka gak mau, ya udah, dibiarin aja. Sampai itu perempuan punya uang bisa bayar, menebus diri mereka. Maka kita akan baca nih, bagaimana Islam memuliakan wanita. Qur'annya dibuka, kita lihat di ayat 19 surah Ali Imran. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Subhanallah jemaah. Setelah turun ayat ini, mulai itu perempuan jadi punya hak waris. Dulu warisan gak dapat, malah mereka diwarisin. Dulu warisan mereka gak dapat. Perempuan itu diwarisin oleh keluarganya. Mau diapain terserah mereka. Setelah itu istri dapat berapa? Kalau suaminya nggak punya anak, maka dapat 1/4. Masya Allah. Bukan harta gono gini. Warisan. 1/4. Itu dari harta suami. Kalau istri punya harta, ya hartanya dulu, diambil dulu hartanya istri. Kadang-kala istri juga punya warisan dari orang tuanya. Istri mungkin juga punya usaha. Istri juga punya harta hadiah dari suaminya. Ketika suami meninggal dunia dalam Islam, dipisahkan dulu mana hartanya suami, mana hartanya istri. Bukan harta gonogini, bukan. Memang miliknya istri. Setelah itu diambilkan 1/4 dari hartanya suami yang sudah meninggal dunia. Kemudian, sebagaimana Allah mengharamkan mewarisi wanita, juga diharamkan perempuan ini ditahan, disakiti, diganggu. Suami tidak mau menceraikannya. Suami menuntut istrinya yang gugat cerai agar istrinya bayar. Karena kita tahu khulu itu perempuan membayar. Mengeluarkan sesuatu dari maharnya, mengembalikan maharnya full atau apa yang diminta sesuai dengan kesepakatan di antara suami istri. Dilarang kalau ada laki-laki yang menyakitin istrinya, mengganggu istrinya, mendolimin istrinya dengan harapan istrinya yang gugat cerai sehingga istrinya yang akan bayar. Para lelaki bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla.
kalian mengambil itu perempuan dari orang tuanya dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Itu perempuan awalnya haram buat kalian menjadi halal, itu juga karena kalimatullah, dan itu amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau nggak suka sama istrimu, jangan disakitin. Subhanallah. Kecuali perempuan ini, na'udzubillah, selingkuh, berzina. Maka sang suami boleh menuntut dia untuk dia gugat cerai dan dia bayar. Ketika ketahuan istrinya memang berzina. Kemudian di penutup ayat, Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang bagaimana seharusnya membangun rumah tangga, menyikapin para wanita, makhluk yang lemah ini. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut, cara yang baik. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci sama mereka, ada suami-suami yang mungkin gak suka dengan istrinya. Mungkin istrinya kadangkala memiliki kekurangan di fisik. Mungkin istrinya tidak pandai memasak. Mungkin istrinya melakukan kesalahan. Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri-istri kalian, maka Allah suruh sabar. Sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, ini harapan Allah menjadikan kebaikan yang banyak di sana. Maka para suami diperintahkan bersabar menghadapi istrinya karena perempuan ini memang dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'mina, nggak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku yang baik yang lainnya? Kenapa engkau menikahin dia? Kenapa engkau datang meminang dia? Begitu pula para istri. Lihatlah kepada kelebihan suaminya. Kita ini semua kurang lebih. Banyak kurangnya, lebihnya dikit. Tapi kalau kita melihat kepada kelebihan, ya insya Allah kurangnya itu jadi hilang. Jadi kalau ditimbang-timbang insya Allah manusia ini, ya kalau tadi dikatakan kurangnya banyak, enggak juga lah. Banyak lebihnya. Kurangnya 1, 2, 3. Lebihnya 10 tapi enggak dilihat. Masalahnya kita tidak memandang kepada kelebihan. Kita memandang kepada kekurangan. Kalau istrimu ya ada kekurangan dari sisi fisik. Subhanallah, mungkin dia ada kelebihan dari sisi akhlak, perilaku. Dia baik sama anak-anakmu. Mendidik anak-anakmu. Ahibati fillah, saatnya kita menghargai wanita. Saatnya sebuah bangsa yang mulia tidak mengeksploitasi wanita. Biarkan wanita-wanita itu di rumah. Suruh yang laki bekerja. Ajarin yang laki bertanggung jawab. Kenapa? Jangan sampai perempuan itu disuruh bekerja di rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga, terus disuruh cari duit lagi. Hargain wanita. Tidak ada agama yang menghargai wanita seperti Islam, tapi kadang-kala engkau sudah Islamophobia. Pelajarin kembali bagaimana agama ini memuliakan wanita, salah satunya di ayat 19 di surat An-Nisa. InsyaAllah kita akan lanjutkan panggilan Allah yang ke-20 pada perjumpaan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.